Okay, good evening. Good evening, sir. Evening, sir. Right, so everyone can see the shared screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So in so far, we have discussed a number of theories. The mostly discussed one is human liberalism, right? So today's topic, I'm going to explain, I'm going to discuss with all of you a theory that appeals to me a lot. That is quite absorbing, that is quite interesting for any one of you, okay? I believe. Right, so the theory is a psychoanalytic criticism, right? From the name psychoanalytic, psychoanalysis, what comes to your mind? Hey, Ryan, what comes to your mind when you hear the word psycho? Perhaps it's something contradiction, contradict analysis yang Something analytic that contradict. contradictory. Yes. Something contradictory when you Yes. when you hear this word or this term, psycho, Yes, psychopath, psychoanalysis, psychology, psycholinguistics. What else? What else? And psycho and psycho. Perhaps So about when we are talking, yes, when we it's are about talking, yes. yes, when we are talking about psychoanalytic, psycholinguistic, it's going to talk about an interface or a relationship between one particular field with psychology, with neuroscience, with your functional brain system, if you have a brain, okay? So if you have a brain that functions well, it means that you are psychologically well, right? So this, when you are discussing a literary work from the perspective of psychoanalysis, is going to be a lot interesting. Why? Because you are going to study not only the biography of the author itself, himself, but also you will study the cognitive possibility that took place by the period, okay, by the period or by the time this poet wrote the, okay, this poet wrote the poem, this poet wrote the prose, etc., etc. So look at the coiner, Sigismund Cyclomot Freud. Sigismund Cyclomot Freud, I am not sure whether I pronounce his name correctly or not. So he was a neurologist, okay, a neurologist. So it means that he was a physician, okay, a physician, usually working at a hospital. Okay, so this person was a neurologist that is mostly concerned with psychiatric therapy. Psychiatrists, okay, by their nature are different from neurologists. What is the difference between neurologists and psychiatrists? Do you know? Dokter spesialis kejiwaan dengan dokter spesialis saraf apa bedanya? Beda ilmunya, sir. Right. Kalau Saraf lebih ke fisiknya, kalau jiwa kejiwaan, psikologi kejiwaannya, jiwa dan fisiknya. Right, neurologies, dia tidak seabstrak kejiwaan ya. Dia tidak seabstrak kejiwaan. Kalau kejiwaan kan banyak duga praduga, duga praduga, kemungkinan-kemungkinan. Nah seperti itu. Kalau neurologis dia berbicara kebanyakan what is inside your brain. Karena brain itu sendiri kan banyak sekali neurosistemnya. Ya kan? Nah, makanya dia ini neurologist. Makanya neurologist dengan psychiatrist itu dia hand in hand.
Okay, so Freud believes that the unconscious sexual drives were the basis for all human behavior, and that dreams were an important indicator for understanding human behavior. Jadi apa namanya itu si Sigmund Freud ini dia percaya dia lebih banyak menekankan tentang unconscious mind, okay, which sexually drives you to do anything. Ya, itu dia percaya dengan itu karena sexuality itu sendiri, sex part itu bagian dari unconscious mind. Okay, unconscious mind. Nah, coba lihat di sini, it's all in your head. This is the system, tapi ini in general, right? So, jadi Freudian mind ini amat sangat terkenal. Sampai ke sistem pemerolehan bahasa juga sangat terkenal. Sampai ditanyakan apa bedanya learning, apa bedanya acquiring, apa bedanya learning a new language dengan acquiring a new language. Nah, di sini ada dasar awal filosofinya. Jadi, conscious mind is the part of the mind that interacts the outside world. It is the decision we make and the actual thinking we do. So when we are talking about conscious mind, we are aware of what we are doing. Seperti itu. Jadi conscious. When you learn something, are you aware that you are doing that something? Aware enggak? Iya. Yeah. Bisa tahu itu sedang ngapain itu ini. Nah, itu pada tataran conscious. Nah, begitu juga antara mistake and error. Kalau mistake itu pada tataran conscious, error itu pada tataran unconscious. Conscious kenapa disebut itu? Mistake. When you committed a mistake, then you would probably be able to correct that mistake. It is a mistake. When you are not able to do so, it might be an error that has been around, okay, that has been occurring in your unconscious mind. Seperti itu. Jadi lihat itu mesin itu. Dia selalu kalau dia salah terus bisa nggak mesin itu correct itself? Nggak bisa. Jadi kerja mesin itu unconscious. Siapa yang mengatur mesin itu? Manusia. Human. Right. So jadi saya agak aneh. Siapa yang di sini nih? Atau di kelas translation project saya bilang tuh. Why do you count on Google Translator, which is naturally, basically, literally a machine that you can control? Why? Seperti itu, ya kan? Kenapa bisa percaya dengan mesin? Padahal mesin itu yang membuatnya adalah conscious mind, right? Bisa tiba-tiba yang membuatnya unconscious mind. Tiba-tiba kamu menciptakan itu. Oh, we are not living in the era where miracles are plentiful, right? Kita hidup sekarang tuh di era yang serba conscious. Walaupun orang banyak sekali hidup dalam unconsciousness. You're right. Seperti itu ya. Jadi terus apa artinya ini unconsciousness? The unconscious mind ini bagian otak yang kedua ini. Ini made of impulses, instinct that dictate our behavior without us knowing about it. Nah, jadi apa kuncinya di sini? You are not aware, you are less aware. Freud believes these impulses were driven by sexuality. Okay, apa lagi? Jung believes that they were driven by cultural archetypes, and some other psychologists believe the unconscious mind to be made of drives of power, of love, or any other number of impulses. Oke, apa maksudnya nih, Sir? Tahu maksudnya apa? Right. Jadi unconsciousness ini lebih terkait ke impuls saraf yang bagian dalam, yang biasanya itu mendorong kita melakukan segala sesuatu tanpa sadar. Ya kan? Tanpa sadar. Nah, contohnya tuh seksual. Jadi dia selalu menghubungkan ke seksual. Saya coba hubungkan dengan rasa cinta saja. Nah, when you love someone, okay, do you feel something inside of you that pushes you to do something? Yeah. When your heart broke, when your heart
when you are broken-hearted, sorry, ini bahasa Inggris itu ngawur ya. When you are broken-hearted, do you feel something inside of you pushes you to do something, even to commit suicide? No. Right? Are you Yes, no. realizing that it happens? Nah, seperti itu. Jadi love is one factor that drives you to do something unconsciously. Jadi, Sir, mana yang paling bagus, consciously atau unconsciously? Kalau benar-benar mau sukses, lakukan segala sesuatu unconscious. For example, kalau Alvita di sini obsessed, ya kan? Dia berhasrat besar nih, obsessed. Apa bedanya obsessed sama passion? Apa bedanya obsessed sama hobi? Itu sering ditanyain mahasiswa ke saya tuh. Apa namanya tuh? Nah, obsessed itu melakukan segala sesuatu itu seperti kalian tuh kesurupan tanpa ada rasa lelah. Jadi you do anything for the sake of something you are trying to achieve, you are trying to obtain, without realizing whether your body is tired, exhausted, worn out, okay, mentally tired or physically tired. You are completely feeling fine because your unconscious mind tells you to do so. Bisa nggak ini diterapkan ke dalam bahasa? Bisa nggak ini diterapkan bahasa? Gimana kalian mengatur unconsciousness kalian itu untuk melakukan sesuatu? Nah, unconscious mind ini kadang dikontrol di dalam hal-hal yang seperti pernah dengar lucid dream, yang dia hipnotis dirinya sendiri, ya kan, kayak gitu kan? Oh, Yanuar mimpi ini kan si Angel, nggak ada Angel kan nama sini kan? Nah, mimpi Angel dibayangin terus kalau tidur malam nanti bisa jadi unconscious mind creates a picture, depiction of angel in a set form of lucid dream. Kan seperti itu tuh. Jadi you're unconscious. Nah, ini dasar dulu ya. Nanti kita ke literary criticism, apa hubungannya nanti ke literary criticism, baru nanti saya itu siksa kalian dengan tugas ya. Nah, apa namanya itu unconsciousness. Right. Januar ketawa deh. Right. Unconsciousness. Jadi itu tadi ya, conscious and unconsciousness. Love, power. Bisa nggak kira-kira itu obsesi siapa di sini? Saya melihat Alvita terus di sini. Obsesi Erika contohnya. Obsesi Erika untuk mendapatkan beasiswa LPDP, misalnya untuk S2 dengan S3-nya, bisa nggak membuat Erika ini brutal melakukan apa saja? Jadi para pesaing apa namanya itu Erika ini dimutilasi satu persatu. Bisa nggak kemungkinan seperti itu terjadi? Bisa ketika unconscious speaks. Okay? The unconscious speaks. Nah, jadi I want you to set you up yourself from the bottom of unconscious perspective. Nah, seperti itu. Ya enggak? Coba deh unconscious di set seperti itu. Nah, kalau ada tugas dari Mr. Andre, anggap itu permen karet. Easy. Gitu kan? Walaupun itu nggak easy ya. Right. Ya, seperti itu. Jadi seperti dia unconscious dengan itu. Jadi what drives people a lot itu the unconscious mind. Nah, terkadang kalian percaya atau tidak percaya tuh the unconscious the conscious minds ruins the unconscious mind. Coba beri saya contoh, apa contohnya? Pikiran yang di luar, yang eksternal sifatnya, malah mengganggu bagian internal. Biasanya kan internal terus tuh yang mengganggu di luar. Ada nggak yang tiba-tiba itu kalau dikasih tugas terus sama saya tiba-tiba kebawa mimpi, nangis terus di mimpi gitu kan? Nah, jadi itu ya torture, ya, external torture, conscious mind kalau conscious dengan itu sampai-sampai kalian bisa mengganggu unconscious mind. Nah, hati-hati kalau sudah mengganggu unconscious mind karena dia akan berhubungan sama neurological impulsive. Impulses. Okay? Neurological impulses. Jadi impuls-impuls sarafnya mulai kacau. Nanti mulailah terjadi di situ aneh-aneh. Skizofrenia. Tahu skizofrenia? Tahu? Penyakit yang halusinasi, ada teman-teman imajinasinya. Nah, seperti itu. Nah, janganlah hasil dari LC skizofrenia ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi paham-pahamin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke the three tiers of self. Nah, ini penting sekali untuk mencari tahu ciri khas psikologi dari Alvita, Ryan, gitu kan, atau Yanuar, gitu. Atau siapa lagi di sini? Dia Veronica, siapa lagi nih? Faisal dan lain-lain ini. Ayo kita kenalin apa yang disebut dengan self.
Myself, myself, myself. Jadi di dalam psikoanalisis, in psychoanalysis, itu dikenal dengan 3 komponen dari diri. Ya, yang pertama disingkat dengan ID. Right? Atau disebut dengan ID. Ini singkatannya. Oke, jadi kita juga nggak bisa memastikan apakah ini identification. Ini khasnya dari si Freud tadi. Disebutnya ID. Nah, ID inilah diri yang selalu ingin senang-senang. Maunya minggu itu bebas dari tugas LC, dari chapter report morphology, avoiding pain, avoiding torture, ya kan? Nah, apa namanya tuh ini yang ingin selalu dipuaskan. Biasanya ini. Yang seperti kalau anak-anak dia tuh mau yang fun terus, kalau enggak dia nangis. Nah, jadi ini ID ini. Nah, terus apa bedanya sama dengan ego? Apa bedanya ID? ID ini unsur, kalau dalam Islam tuh fitrah alami manusia tuh malas. Ya kan? Always seeks for pleasure. Saya juga, nggak kamu aja. Apa namanya tuh? Always seeks for fun, always seeks for heaven, seperti itu kan. Nah, ego ini placate. Placate ini, di ego ini tugasnya ngemuasin ini, si ID ini. Tahu? Jadi ego yang di dalam diri kita tuh, ego tuh bertujuan bagaimana ID ini mencapai hakikat dia. Nah, itu tujuan dari ego. Makanya kalau ada orang egotistikal, apa yang terjadi? He will do anything, okay, to satisfy the self. Apa the self di sini? ID. Oke? Yang the self di sini ini ID. Nah, jadi seperti itu. Ada nggak di sini yang mendinai bahwa diri dia tuh cukup kuat untuk dibanting dengan pain? Coba saya tanya di sini. Siapa yang mau saya tanya di sini? Saya Siti Ruqayyah nih. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Ini muslimah sejati nih ya. Siti, pernah nggak merasa tuh Siti, atau selalu merasa Siti, that you're trying to avoid anything painful, anything difficult, trying to avoid anything that can cause you to be in plight. Plight is difficult situation. Pernah nggak seperti itu? Atau all the time seperti itu? Pernah. Nah, ada nggak gerak ataupun unsur lain di dalam tubuh dalam tubuh Siti itu yang mendorong bagaimana bisa mencapai keadaan itu? Ada. Nah, itu egonya. Jadi ego ini realisasi bagaimana ID-nya mencapai hakikatnya. Nah, itu tadi ego. Makanya you are so egotistical. Nah, apa maksudnya egotistical tuh? Ego itu artinya self. ID itu artinya self. Identification kan artinya self. Right? Ego artinya self. Mana yang kalian lebih suka? Egotistical atau arrogant? Nggak ada yang bagus ya. Tapi biasanya kalau orang-orang egotistical itu nggak selalu ini ya. Nggak selalu nggak selalu arrogant. Karena egotistical itu kadang-kadang dia cuma lebih apa sih istilahnya? Bahasa Inggris yang lain itu keakuan itu apa bahasa Inggrisnya? Selfish. Oke. Kalau diri dia tuh selalu mementingkan, ini kenapa ini internetnya rusak ya? Putus nggak sih? Biasa. Saya yang putus-putus. Kirain cuman saya yang putus-putus. Sir, I cannot hear your voice. Umi juga putus-putus soalnya. Jangan atau putus. Enggak. Tapi sekarang enggak. Kayak misalnya aja deh. Putus-putus. Bentar ya. Serandoi. Wait. Umi. Oi. Oh, kamu diam soalnya aku mikir. Sudah? Sudah. Sudah nampak belum sayanya? Ini saya ubah nih ke ini. Ini wifi-nya breaks down. Sekarang sudah, San. Oh, udah ya, ini pakai ini Mana? tethering saya. Ini tethering.
HP. Oke, jadi itu sedih. Udah ngerti sekarang ID sama ego ini? Ya. Ya, jadi bagaimana ego ini membantu ID ini mencapai kemauannya. Itu ego tadi. Itu intinya tadi ya. Nah, jadi ini nih. Nah, bagaimana dengan super ego? Nah, super ego ini is like a conscience. It pushes misbehavior with feeling of guilt, like the super ego is concerned with societal norm. Nah, jadi super ego ini adalah yang memediasi ID dengan ego ini. Jadi dia yang akan membandingkan. Kalau ini terjadi, apa namanya itu? Kalau ini dilakukan, kamu akan berhadapan dengan ini. Lihat, kamu telah melakukan ini, kamu jadi seperti ini. Jadi super ego ini lebih apa namanya nih? Lebih memberi penyadaran kepada ID dan ego tadi. Oke? Nah, dia lebih membawa diri kalian itu ke dalam realita. Right? Expectation and reality. This is the expectation, ID, reality, super ego. Come on, if you are doing that for a continuous amount of time, misalnya kan seperti itu kan, you will be in trouble. You will be feeling guilt for the rest of your life. Seperti itu. Ya, seperti itu. Sudah paham sekarang the tires of self? Ataupun components of self. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, siapa di sini yang kuat super egonya? Nah, ini saya kasih contoh ya. Alvita ini mau tidur nanti malam nih, nyenyak, minum melatonin misalnya kan bisa tidur nyenyak. Nah, seperti itu kan bisa tidur nyenyak. Egonya ini membantu dia, tidur aja kamu, gitu kan. Super egonya nih, jangan tugas Mr. Andre ini jam 12 deadline-nya gitu kan. Jadi super egonya itu mungkin kalau dia relate ke konteks penyiksaan saya kayak gitu mungkin ini lebih masuk di akal ya. Kalau masuk di akal masukin aja ke saku. Like it or not ya, if you want right. Jadi kita masuk lagi kemana lagi? Ini conscious. Ya, ini conscious ya tahap-tahapannya ini. Conscious ini apa artinya? Sadar. Contents of your mind that actually think of, gitu. Kalian kalau sholat conscious nggak? Conscious. Allah conscious nggak? Sadar nggak? Atau udah assalamualaikum warahmatullah gitu, sampai lupa gerakan. Ada di sini Islam ya. Ini kalian masuk ke tahap ini nggak? Your mind actively think of what you are doing nggak? Yes. Yes, you're conscious. Okay, what we call working memory, ya kan working memory. Nah, makanya itu juga ada kadang-kadang kan. Jadi proses pemerolehan bahasa, misalnya kan proses pemerolehan bahasa. Kalian pernah dengar istilahnya I+1? Dari Stephen Parsons. Nah, apa maksudnya I+1 itu? I itu prior knowledge. Ya kan, I itu current knowledge. Ya kan, plus one. Plus one itu input. Ya kan? Input. Nah, dia bisa dikatakan plus one apabila inputnya itu comprehensible. Ya kan, comprehensible. Nah, sesudah inputnya comprehensible, baru dia masuk ke tahapan apa? Intake. Gitu kan? Nah, dari intake ini dia berubah jadi intake, baru dia jadi output. Output ini menjadi lagi new current knowledge. Nah, masuk lagi nanti input baru. Oke, masuk lagi ke proses begitu. Dia terus prosesnya berpusing-pusing di situ. Nah, proses ini conscious atau unconscious, Alvita? Unconscious. Unconscious. Kalian nggak tahu itu terjadi. Ya kan? Bisa nggak dipikirin hal-hal yang seperti itu? Nah, makanya kalian pernah nggak terjadi atau sering terjadi membaca tapi nggak ngerti? Oh iya. Oh sering. Saya juga sering. Ya, kalau saya baca bahasa Jepang saya sering nggak paham. Oke? Karena memang saya nggak bisa bahasa Jepang itu. Apa namanya?
waktu kalian membaca, ya itu kalian membaca bahasa Inggris, kira-kira inputnya sudah berubah belum jadi intake? Belum. Atau inputnya pecah di tahap awal sudah hilang? Ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kalian mau bagus bahasanya itu, baca itu berulang-ulang. Makanya tugas saya itu kan saya kasih waktu 6 jam. Jadi 6 jam tuh kerjain aja tuh 6 jam. Bacanya sekitar 3 jam gitu kan. Itu biar input kalian tuh berubah jadi intake. Nah, seperti itu. Tapi teacher katanya kan ada intervening variables-nya. Lelah dari kerja, makan susah, berat badan nggak turun-turun. Itu kan variabel yang selalu mengganggu tuh dalam pelajaran. Itu kan seperti itu kan. Itu mah DL ya. Ya, tahu DL? Tahu, Ustaz. Tahu, Ustaz. Temen lu. Nah, itu artinya. Kami memang maunya gitu kan. Nggak saya. Nah, terus kita masuk lagi ke pre-conscious. Apa artinya pre-conscious? Sebelum sadar. Antara sadar dan tidak sadar. Seperti itu kan. You're not currently aware of. Seperti itu. Thought, memories, knowledge, wishes, feelings available for easy access when needed. Nah, ini biasanya adalah stored knowledge. Ilmu pengetahuan yang tersimpan. Nah, waktu pernah nggak ngetes di sini? Coba saya mau lihat ini teman-teman wajah-wajah yang cantik-cantik ganteng-ganteng ini ya. Nih, apa namanya? Ini siapa sih namanya? Faisal nih, Faisal yang kumis ini. Faisal, mana Faisal? Faisal? Faisal. Mana sih Faisal? Nggak ada ya? Halo. Sal. Oh, nggak ada. Ya, halo. Ada Nggak itu, hadir, Ustaz. Itu ada Ini- jawab. Ini Ustaz. Faisal. Okay. Have you ever counted how many words you really have memorized? Pernah nggak dihitung berapa jumlah Nggak kata pernah. yang benar-benar udah pernah yang pernah kamu ini, yang kamu tahu bahwa kamu memilikinya berapa jumlahnya? Pernah nggak dihitung? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, itu memori-memori tersebut masuk ke dalam pre-conscious. Jadi dia muncul sesuatu itu ketika kamu kira-kira butuhkan saja, tapi dia belum tampil ke conscious. Jadi ini akibatnya nanti ini antara iya atau enggak nih vocabulary ini mau di ini. Jadi applicability dari sesuatu itu bisa di-applicable dia di antara pre-conscious dengan conscious. Jadi bisa pernah nggak kalian bilang, ini on the tip of my tongue. Kalian mau ngucapin itu, tapi tiba-tiba lupa. Mau ngucapin itu, tapi tiba-tiba lupa. Nah, ini tadi nih di pre-conscious. Tapi dia sebenarnya available. Tapi dia masuk ke dalam hal-hal tersebut. Atau kalian mau membiarkan vocabulary yang nggak pernah kalian gunakan itu sudah masuk ke unconscious storage. Nggak tahu gimana jangkaunya lagi. Nah, seperti itu ya. Itu amat sangat memilukan. Ya. Nah, baru ke unconscious. Apa nih unconscious? Is not accessible at all. Seperti vocabulary sudah lama kesimpan, udah nggak. Makanya bedain juga kadang-kadang itu. Kamu lupa atau nggak pernah sama sekali belajar. Bedain. Apa bedanya lupa sama nggak pernah sekali belajar? Kalau dia lupa, dia masuk ke pre-conscious cuman. Kalau nggak pernah dia belajar sama sekali, ataupun dia belajarnya sekitar 40 tahun yang lalu, boleh jadi dia seperti unconscious. Diingatin seperti aja, ataupun dia amnesia. Nah, seperti itu. Semuanya menjadi unconscious jadinya ya. Amnesia. Jadi ini seperti ini. Lihat di sini nih. Conscious, pre-conscious, unconscious ID. Lihat di sini. Nah, di sini nih ada ego. Nampak nggak ini? Saya nunjuk-nunjuk ini nampak nggak nih? Nampak, Ustaz. Oh gitu. Right, di sini ya. Ini conscious, ini unconscious. Ini pre-conscious. Di sini ada ego, di sini ada ego. Ini components of personality. Gimana nih cara menerangkan map ini? Siapa yang tahu? Pre-conscious dengan super ego itu dia di tengah-tengah. Dia kadang datang sebagai alternatif membantu antara conscious dengan unconscious. Oke?
Jadi seperti itu. Nah, tapi yang mengelilinginya tuh ego. Yang mengelilinginya tuh tadi ego. Jadi di sini ada conscious yang sudah benar-benar jelas. Nah, di sini ada unconscious yang bersifat ID. Nah, di sini preconscious yang memberi yang di tengah-tengahnya tadi. Nah, untuk menuju ke sini realisasinya dia membutuhkan ego. Ego ini seperti realisasinya. Kalau dalam linguistik ada pernah dengar istilahnya lang and parole? Pernah nggak dengar? Langue dengan parole. Lang and parole. Langue and parole. Gimana ini? Lang and parole. Udah belajar introduction to linguistic belum? Pernah dengar? Udah, tapi lupa. Kayaknya belum. Ferdinand de Saussure. Strukturalism. Yes, Siapa yang analisis strukturalism ini? Saya kasih 5 nih. Siapa nih? Nanti saya ngomong itu tadi. Ini Alvita ini ngomong parole nih di apanya, di PPT-nya. Tapi dia lupa. Lupa, Sir. Itu udah masuk ke Makanya slide itu preconceived. dibaca. Slide dibaca doang. Saya kasih 5 nilainya cuman. Nah, jelasin bagus-bagus gitu. Nah, parole dia ngomong saya masih ingat itu. Saya masih ingat di itunya, di slide-nya dia ngomong parole. Dia yang lupa juga. Aku naon atau ini. Ini kan Yanuar nih seperti ini sudah ini nih, sepertinya dijamin B nih nilainya nih ya. B minus ya. Ketawa nih. Enggak tega saya ngasih B ke Yanuar. C lah. Oke. Lah, jadi seperti itu ya. Lah, jadi seperti itu. Jadi ini conflicts ya. Ini conflicts of personality components. Nah, ini. Coba kalian analisis. Siapa di sini yang sedang ngambil drama? Ada yang sedang mengontrak mata kuliah drama? Kita semua. Semuanya drama. Semua Oh, sama. gitu. Kelas drama. Sama penganiayaannya sama saya. Tiap minggu ngupload nggak? Iya dong. Sama sih. Benar banget. Sama penganiayaannya. Ya Allah. Oke. Ya, saya kan sama ya. Ya, siapa sih dosennya? Ntar saya kolaborasi lah sama dia tuh kalau bisa ditambah tugas anak-anak tuh ya. Saya hubungi dosen. Aduh. Ya, jadi conflicts of personality components. Jadi conflicts between the ID, superego, and ego arise in unconscious mind. Pernah terjadi ini seperti ini? Seperti ada gejolak, peraduan, ya kan? Dinamika pergulatan ego, superego, dan pergulatan antara ID, ego, dan superego. Buat kayak gitu di status nanti di Facebook biar ingat apa itu ID, ego, dengan superego. Nah, gitu status Facebook itu tuh dibuat tuh pelajaran kita. Nah, gitu biar dia cepat ingat. Jadi pas ujian kan biar dapat A gitu kan. Kebalikannya. Oke, conflicts between the ID, superego, and ego arise in unconscious mind. Nah, ini gimana cara mengaturnya, Sir? Antara perbuatan ID, superego, dengan ego itu. Itu biasanya ada faktor pencetus. Kalian lebih kuat anak mami, misalnya. Ada nggak di sini anak mami? Anak nenek? Semua anak mami. Mami, manggilnya mami, papi. Kecil gitu semua. Nah, biasanya kalau yang anak mami, papi, ID-nya kuat sekali. Dan egonya difasilitasi oleh orang tuanya. Ini biasanya super egonya ini bergojolak tapi nggak akan bisa pernah kuat. Nah, dia akan terrealisasi waktu dia masuk ke kelas literary criticism. Anak mami nih. Ya kan? Nah, biasanya super egonya akan muncul mau tak mau. Seperti itu. Bisa dua kemungkinan, super egonya menang, atau kalau enggak ID dengan egonya mendominasi, dia depresi bunuh diri. Because of literary criticism class. Kayak gitu kan? Nah, bisa jadi. Paham nggak maksud saya di sini? Paham, Sir. Jadi gejolak dinamika pergulatan antara self components. Nah, ini menimbulkan gejolak rasanya tadi itu dan dorongan untuk melakukan sesuatu itu apa sebenarnya? Nah, coba ambil satu contoh Edgar Allan Poe. Mana di sini Alvita? Saya mau hajar Alvita ini dulu ya. Nah, Edgar Allan Poe ini Alvita kan pernah dengar kan apa Virginia Eliza Clem pastinya ya? Enggak, Sir. Itu kamu ngomong di slide kamu gimana tuh? Enggak mau Virginia. Terus apa? Elmira Royster? Enggak juga. Mana? Orang Enggak coba. juga.
Enggak, orang cuma bawa 2 itu doang, pakar. Jadi kan Virginia Pakai Eliza, saucer. ya Virginia Eliza Clem ini kan sepupu dia yang ditaksir oleh Edgar Allan Poe. Nah, Edgar Allan Poe ini Lenor. kan, ya Edgar Allan Poe ini kan miskin, ya kan? Dia miskin, dia bekerja sebagai editor, ya kan? Dia bekerja sebagai editor, terus dia dikirim ke New English University, sekarang namanya Virginia University. Ya kan, Virginia University ini dia sampai drop out karena nggak ada biaya. Nah, di Virginia University ini dia galau karena cinta dia itu karena dijauhin dia sama Eliza Clem ini, dia dijauhin, terus surat dia ke Eliza Clem ini thwarted, ditahan oleh bapaknya. Jadi dia menyangka Eliza ini tidak merespon lagi ke dia. Nah, seperti itu. Jadi ini timbul hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari konsep ini yang membuat dia depresi sampai dengan minuman keras, sampai dia kena penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa yang terjadi di sini? Apa ID Edgar Allan Poe? He wanted that. Iya. Ya, seperti itu kan. Nah, super ego-nya gimana? Bisa nggak dia menanggulangin keadaan ID dan egonya nih? Super egonya sih nggak menang, Sir, karena pada akhirnya dia kalah. Wah, itu tadi maksudnya. Jadi akibatnya tadi itu membuat dia depresi. Makanya pendekatan literary criticism secara psikoanalisis ini super apa, Elvita? Super apa? Super apa? Super apa, Sir? Mana dia, Elvita nih? Super apa? Super spekulatif. Jadi pintar-pintar aja ngibul. King of lip service gitu kan. Nah, pintar-pintar aja ngibul. Nah, nanti apa namanya tuh hebat nanti di sini ini. Maksudnya ngibul dengan data ya. Bukan ngibul dengan ngibul-ngibulin aja gitu kan, ataupun paradoks gitu kan. Omongan lain yang dilakuin lain misalnya kan. Nah, seperti itu. Atau yang pada ngibul-ngibul tuh masuk ke kelas saya juga kan, biar enak sesak-sesak nafas dia. Ya, masuk. Jadi itu tadi. Jadi ID super ego dengan ego. Jadi itu seperti itu ya. ID super ego dengan ego. Buat ini analisis ini. An analysis of ID super ego and ego reflected in Edgar Allan Poe's The Raven. Oke, seperti itu. Reflected in Crucible drama. Reflective in Hamlet, Shakespeare. Reflective in select drama in Elizabethan era. Kan bisa tuh. Nanti kalian pilih dramanya. Ntar ya penyiksanya nanti saya umumin. Ntar, ya. Nanti saya suruh tugas drama lah sudah ini. Right, nanti saya cari drama-drama Midsummer Night Dream yang susah-susah. Ya. Jadi apa namanya itu tadi ya, anak-anak translation tuh nyari gitu kan, tugas mereka kan itu lelah tuh setiap minggu. Terus tugas UASnya apa Sarkiti? UAS itu tugasnya akumulasi semuanya, ya kan? Kalau misalnya tugas 1 tuh beratnya 10, nah nanti pas UAS tuh berapa tuh semua udah 15 kan teman-teman? 15 itu tuh beratnya. Jadi itu bisa menyebabkan diare, cacar air, ya tipes, penuaan di usia dini. Nah, itu seperti itu tuh jenis-jenis puasa ya. Ini kan bisa pakai retinol, retin E gitu. Aha ya. Ya bisa biar awet muda lagi. Ya, seperti itu kan ini ketahuan ini nih ya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi saya juga orang kesehatan. Oke. Preconscious. Jadi apa lagi nih? Nah, ini komponennya di sini ya. Can be reached in unconscious, can in various ways. Slips of tongue, okay? Freudian sleep, dreams, jokes, anxiety, defense mechanism. Ini semuanya ini yang hal-hal ini yang saya tunjuk ini semuanya ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi ini nanti. Faktor-faktor bukan yang mempengaruhi. Apa namanya itu? Faktor-faktor yang menjadikan orang tadi itu bisa nervous. Oke, yang bisa terjadi mimpi yang terus menerus, bisa jadi apa namanya tuh psikologinya kayak komedian, karena memang yang kan kadang-kadang aneh orang ada komedian yang bisa ketawa terus itu konslet unconscious mind-nya kalau menurut saya. Ya, terjadi electric fuse yang konslet ya, Elvita, jadi terjadi apa namanya tuh goncang otaknya, geger ya, otaknya goncang karena itu semuanya kacau, conscious, unconscious, preconscious, mind-nya kacau semua.
Ini yang disebut dengan kegagalan nalar. Ya gitu ya. Nanti saya buat lagi nanti. Nanti lama-lama saya ditangkap polisi. Nggak, yang penting saya nggak nyebutin nama. Ya, konflik between. Udah belajar semantik pragmatik kan? Nah, kalau sesuatu itu dihukumin salah menurut polisi sampai dia masuk ke dalam tataran eksplikatur. Jadi misalnya Alvita itu gemuk misalnya. Nah, itu tuh saya Alvita tuh bisa ngelaporin saya ke polisi karena itu statement. Gitu. Nah, jika Alvita gemuk, nah itu seperti itu. Alvita kurus banget terlihat seperti itu. Padahal tuh implikaturnya beda. Nah, itu nggak akan kena hukuman polisi. Gitu. Ya, walaupun Alvita sebenarnya kurus ya Alvita ya. Nah, seperti itu. Saya juga kurus itu. Saya terlalu sibuk itu memberi tugas mahasiswa, jadi saya kurus ya. Jadi seperti itu ya. Conflicts in personality ada lagi nggak di sini? Nah, ini psychoanalytic literary criticism. Adopts the method of reading employed by Freud and later theories and interpret the text. Jadi ini seperti ini ya. It argues that literally texts like dreams express secret unconscious desires, anxieties of the author. That a literary work is manifestation of the author's own neurosis. It approaches an author work kind of textual talk therapy. Nah, di sini saya kasih lagi contoh ya yang dikerjain Alvita. Di sini lihat, kira-kira di sini kamu melihat dari The Raven itu saja secara tekstual analisis. Ini kan kalau udah pasti dilihat ini reading employed ini, pastinya ini didukung oleh biografi. Ya kan, ini didukung oleh biografi. Tapi melihat dari The Raven itu aja sudah tahu nggak di sini seperti ada mentalistic nuance gitu. Ada nggak terasa? Ada. Nah, seperti itu. Apa yang terasa sama kamu? Berdebar-debar membacanya atau gimana? Nah, seperti itu. Nah, jadi efek bacaan kamu itu bisa juga kamu anggap psikoanalitik dari authornya itu sendiri. Jadi authornya ini ada penuh dengan kepura-puraan, Alvita. Penuh dengan kepura-puraan itu, puisi dia itu memang tujuannya untuk menentukan reader. Nah, seperti ini kita nggak bisa menganalisis psikoanalitiknya. Tapi memang puisinya itu tuh runut. Dari The Raven, Annabelle Lee, Lenore, apalagi Alone. Kok ada satu arah depresi di sini? Nah, kemungkinan ini bisa psychoanalytic problem atau made up problem. Psychoanalytic problem. Tapi sekali-sekali kok Mr. Andre ini kan membahas puisinya kok ini tentang ini kebahagiaan, padahal dia kayaknya murung lah ini karena bisa jadi itu disengaja dibuatnya. Gitu. Nah, seperti ini nggak cocok untuk dipsikoanalisiskan. Tapi kalau yang seperti Edgar Allan Poe itu cocok karena dia memiliki runut seperti itu. Siap, Renwar, ngerjain psikoanalisis, Renwar? Kamu harus baca itu sekitar 10-20 karya. Nah, diambil garis ininya, garis merahnya. 5 lah tugas untuk Januar. Nah, cari psikoanalisis. Nah, cari garis merahnya. Nanti kamu garis pakai spidol. Enggak gitu maksudnya. Nah, jadi garis merahnya itu kamu cari itunya. Apa namanya itu? Word to word interface. Nah, jadi kira-kira itu apa? Dia ini menyiratkan ini seperti ini enggak? Ini seperti dia di sini ini ketakutan ini. Kenapa kamu katakan dia ketakutan di sini? Ada buktinya dari strukturalisme. Ada bunyi onomatopeia, keledai misalnya. Keledai lagi ketakutan gitu. Kenapa keledai bisa gemetar di sini? Karena yang menungganginya gemetar. Misalnya seperti itu. Kamu berspekulasi, nanti saya ketawa-tawa aja tuh baca ya tuh. Alangkah Januar ini spekulasi. Tapi dengan bahasa Inggris yang bagus ya. Grammar kacau itu nilai maksimal 7. Jadi grammar kalian tuh bagus tuh, saya nggak mau. Kalau grammarnya jelek, masuk ke bengkel lagi. Oke? Maksudnya masuk kursus lagi, belajar bahasa Inggris. I'm not going to teach you present tense here. Ya, past tense ini. Kapan gunain apositif, illocutionary act itu di pragmatik.
Oke, apa namanya tuh ini ya kadang saya juga unconscious dengan conscious saya tercampur-campur. Ngajar sastra, ngajar pendidikan, ngajar micro teaching, ngajar ini ya. Tapi ada kesatuan ini, kesatuan garis benang merah yang ada di dalam pengajaran saya itu. Apa garis benang merahnya, Yanuar? Pemaksaan. Nah itu. Itu Sama-sama garis nyiksa. benang merahnya ya, Romusa. Right. Psychoanalytic literature. Jadi one may psychoanalyze, okay, particular character within a literary work, but it is usually assumed that all such characters are projection of the author say. Okay. Jadi di sini nih, jadi misalnya kalian mau membahas tentang Linor, kalian udah saya kasih belum skripsi saya tentang psychoanalysis, belum ya? Belum, Sir. Belum. Nah, jadi membahas tentang Linor. Kalian tuh speculate bahwa Linor ini, nah itu saya seperti itu saya menganalisa. Linor ini karakter dari pemimpin. Kalian pernah baca Greek apa namanya tuh mitologi? Pernah Iya, tahu pernah. kan mitos-mitos Pernah. Yunani? Nah, Linor ini merupakan pemimpin para malaikat, tapi dia perempuan. Malaikatnya itu semuanya laki-laki. Linor ini perempuan, dikenal bahwa simbol keagungan malaikat ini ada di Linor. Nah, seperti itulah Linor ini. Tapi Linor ini mati kena Slenderer's Mouth. Menurutnya di ini. Kenapa bisa Linor kena fitnah? Nah, seperti ini dia melambangkan kematian wanita. Jadi kan skripsi saya itu judulnya The Bereaved, The Lost Women. Jadi itu wanita-wanita yang mati di dalam karyanya itu. Pastinya pakai psikoanalisis yang dibantu dengan strukturalisme. Strukturalisme itu menguak maknanya secara teks, nanti dibawa ke biografi. Kira-kira itu kemana. Jadi nggak cukup Yanuar menggunakan satu teori tunggal. Kalau nggak muak kamu bacanya. Masa the stanza is a teknik ini, the hexa ini, gitu kan, sonnet form. Kan malas baca yang kayak gitu tuh. Nah, tapi di situ ada jadi baca karya Faisal itu sudah cukup bagi saya untuk mengenal William Wordsworth. Sudah cukup bagi saya mengenal T.S. Eliot. Sudah cukup bagi saya mengenal Emily Dickinson. Nah, Emily Dickinson ini kalian tahu autis. Sudah tahu kan? Nah, Emily Dickinson ini adalah seorang autis. Kalian bisa nggak gunain psikoanalisisnya? Dia nggak married, dia usianya udah tua sampai dia mati, tidak diketahui dia hebat menulis puisi. Setelah dia meninggal baru dia terkenal adanya puisinya sekitar 3.000-an kalau nggak salah di dalam meja kosmetiknya. Nih, kalau Alvita nggak, meja kosmetiknya tuh kosmetik isinya. Ya kan? Nah, kalau Emily Dickinson isinya karya-karya dia. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti siapa yang di sini tukang dandan nih? Coba saya lihat ini. Nah, siapa yang tukang dandan? Nah, ini nih gimana nih? Kalian isi di dalam kosmetik kalian itu apa? Karya-karya kalian atau murni bedak, compact powder, loose powder, night cream, ya kan? Serum for anti-aging, gitu kan? Saya ingat almarhumah mamah saya tuh bilang anti-aging tuh anti anjing gitu dia. Saya nggak bisa berbahasa Inggris, anti anjing, saya mana ada aging ya, ya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat pendekatannya seperti itu. Jadi bisa kalian lihat itu dari bagaimana penerapan egonya. Tapi paling khas dengan psikoanalisis ini adalah apa? Manifestasi diri dalam simbol-simbol, dalam metafor, dalam apa lagi ya, Alvita? Dalam penentuan basic versification, seperti itu. Kalau di sini siapa yang suka drama? Ayo, di sini tunjuk tangan. Ayo, siapa yang di sini yang suka drama? Banyak, Sir. Siapa yang di sini suka drama? Ngacung. Banyak. Drama apa? Banyak semuanya ya. Saya suruh ngerjain drama ya. Gunain psychoanalytic literary ini minimal 3 drama. Siapa di sini suka drama? Atau mau pakai puisi saja? Atau pakai prosa?
Karena kalian di sini ketika menggunakan psikoanalitik, kalian akan fokus nanti itu ke kecenderungan kata-kata yang digunakan, pemilihan karakter-karakter. Bahkan kalian bisa melihat dari psikoanalisis ini, bisa kalian lihat itu dari segi bagaimana dia meletakkan koma. Seperti itu. Tapi kalian harus ada bukti. Orang yang cenderung menulis dengan huruf besar saja ini akan melahirkan seperti ini. Karena ini cuma grand teori yang saya ajarin. Nanti untuk justifikasi kalian, mengatakan kalian misalnya dia menulis tuh dengan tangan kiri gitu, misalnya kan hurufnya kecil semua. Kalau bisa masih kalian bisa amatin. Edgar kan udah mati, ya kan? Edgar Allan Poe. Nah seperti itu kan. Ataupun siapa lagi yang kesukaan ini? Kalau Faisal nih kayaknya kesukaannya siapa nih kemarin analisis puisi bahasa Indonesia nih? English literary analysis tapi bahasa Indonesia yang dianalisisnya. Apa nih kemarin ya? Nah, nggak usah lah dibahas. Nanti menyakitkan. Ya, jadi tulis baca setidaknya 3 hari kalian membaca itu aja, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore gitu kan. Nah, baca terus tuh. Nah, nanti ketemu tuh jalur arus psikoanalisisnya nanti. Jadi ini menggunakan close reading dan multi apa nih? Multi approaches. Gitu. Bisa nggak dari liberal humanism? Oh, bisa. Karena liberal humanism berkaitan dengan si author-nya sendiri dan berkaitan dengan apanya, Alvita? Teksnya sendiri. Teksnya sendiri. Di author-nya sendiri dan pembacanya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, terus bisa nggak ini pakai ini? Post-strukturalism, dikonstruksi. Di mana makna tersebut itu dia pecah terus dan mengelilingi senternya, kan itu khasnya di konstruksi. Bisa nggak menggunakan itu, menggunakan psikoanalitik? Bisa. Nanti kalian melihat itu bagaimana kebimbangan dia, ya kan? Dia dalam memaknai ini di sini ada kacau di sini maknanya bisa jadi ini, tapi tidak terlalu kuat ke psikoanalitik. Karena kenapa di post-strukturalism itu dengan postmodernism itu kurang-kurang lebih sama. Intinya liberal, kebebasan. Nah, jadi orang-orang yang makanya sekarang ada namanya post-truth. Ya, ahli pembualan. Jadi kenyataannya diumpetin, nanti dimunculin hoax-hoaxes untuk menjadi sebuah kebenaran. Sebuah hoax yang diucapkan berkali-kali dia akan menjadi kebenaran. Itu menjadi post-truth namanya, teori baru. Jadi itu tadi ya. Ya bersyukurlah belajar teori sama saya, karena pasti akan saya jelaskan secara detail dengan tugas yang detail lebih dari itu, oke? Jadi like psychoanalysis itself, the critical endeavor. Apa ini endeavor ini artinya? Yanuar, kamu kalau belum bisa bahasa Inggris saya suruh masuk bengkel loh Yanuar. Ini apa nih endeavor? Apa Yanuar? Effort, sir. Apa endeavor nih? Apa papi? Papi Jaya, papi apa ini? Papi? Apa ini endeavor? Keras ya, Sir. Usaha keras. Effort, sir. Effort. Okay. Like psychoanalysis itself, this critical endeavor, this critical attempt, this critical hard work, seperti itu. Endeavor itu kerja keras untuk mencapai sesuatu. I endeavor to explain that my PPT slides are not the result of copy paste. Misalnya seperti itu. Ya, evidence of the unresolved emotion, psychological conflicts, guilt, ambivalences, okay, and so forth within the author's literary work. The author's own childhood, traumas, family life, sexual conflict. Jadi apa saja, oke, apa saja tema yang dibawa itu pasti ada hubungannya ke psikologi seseorang. Ya, Mr. Andre yang galak seperti militer, ngasih tugas dikit-dikit nilai, pasti ada tuh psikologi masa lalu saya di situ. Oh, ternyata dia ini. Dia mau muridnya itu lebih pintar dari dia, gitu kan?
Ya minimal kalian bisa 90% seperti saya, dan nanti baru dapat A ya. Jadi ya seperti itu. Like psychoanalysis itself, the critical and the first six evidence of unresolved emotion. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ayu Rosdiana. Yes, sir. Nah ini yuk, gimana cara Ayu melihat bukti dari unresolved emotion? Bagaimana Ayu melihat dalam drama, prosa ataupun poem adanya psychological conflict of the author? Dari mana? Apa yang memungkinkan bisa kita tahu bahwa author ini sedang psychologically conflicting with the family members mungkin? Bagaimana tahunya? Dalam drama. Spekulasi. Belajar berspekulasi. Kira-kira apa namanya tuh praduga kamu, presuposisi kamu, praduga kamu, ini kira-kira bagaimana mengetahui nih psikologi konflik yang terjadi terhadap author, tapi dari karya sastranya, bukan dari biografi ya. Kalau biografi terjawab semuanya. Nah, biografi itu nanti jadi justifikasi. Dari mana kira-kira? Kalau menurut saya dari apa yang dia tulis. Dari apa yang contoh. Nah, Contohnya ya tuh. Contohnya dramanya apa ya? Ayu analisis puisi apa? Ada nggak di situ kecenderungan yang tahu di situ bagaimana psikologi dari si author ini? Kemarin terakhir kita sama klien bikin ngebahas puisi tentang cinta. Ya. Terus gimana psikologinya? Apa terjadi konflik di situ? Ada nggak yang bisa diceritakan tentang unresolved emotion, konflik, guilt, ataupun di situ bisa jadi mental illness? Ada nggak di situ yang mengisyaratkan itu seperti itu? Kalau berdasarkan puisi yang kemarin kita bahas sih, prefer kayak gimana ya? Kayak kasih nasihat atau masukan gitu ke orang kalau misalnya ini kemarin bahasnya tentang apa sih? Hujan bulan Juni ya? Emang gak hujan lagi bulan ini? Bukan, maksudnya kayak menandakan kalau si hujannya itu adalah cinta gitu kan. Oh terus, ya. Karena di bulan Juni itu di bulan kemarau. Ayu tahu dari mana hujan itu bahwa orang ini sedang kasmaran? Karena di puisi itu kayak ngejelasin bulan Juni itu kan bulan kemarau, memasuki bulan kemarau yang dimana tidak ada turunnya hujan. Jadi dia kayak mengisyaratkan kalau si hujan itu adalah cinta dan kita harus sabar kalau di bulan Juni itu tuh nggak bakalan ada yang namanya hujan gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya dia mengisyaratkan. Iya, jadi kayak menunggu hujan. Nah, ini siapa yang milih puisinya siapa? Ini siapa milihnya? Milih puisi ini siapa nih? Siapa enggak? Individualnya siapa yang milihnya? Zaki, sir. Mana Zaki? Zaki mana Zaki? Zaki? Lagi hujan, jadi internetnya bermasalah katanya. Oh gitu. Kira-kira ada nggak di sini psikologinya ini pada autornya dengan yang milih puisi ini? Kesamaan kerusakan psikologinya. Sama-sama nggak? Sama-sama putus cinta, patah hati. Kayaknya sih kayak menahan rindu gitu sih. Gimana? Kayak menahan rindu. Apa bahasa Inggrisnya menahan rindu? Menahan. Yanuar, apa Yanuar? Alvita, apa menahan rindu? Ayo. Apa sih holding the feelings, holding the longing. Longing apa? Longing. Itu merindukan artinya. Ini menahan rindu.
repress the longing feeling, sir. Astagfirullah. Ini kalau di translation project ini pada D nilainya nih. Ya gitu ya. Jadi itu tadi ya, Ayu ya. Jadi dilihat. Jadi bagaimana cara kita menentukan psikoanalisis analisis ini? Kalian masuk ke tataran. Ayu mau menggunakan pendekatan apa untuk menguak psikologinya? Karena nggak mungkin kamu menginterview author. Dia udah hangus terbakar mungkin di neraka, ya kan? Aduh. Ya kan mungkin ya jadi ya, ya jadi itu seperti itu ya. Nah jadi nggak mungkin kamu menginterviewnya. Gimana cara membuktikan bahwa dia psychologically disorderly? Misalnya dari mana taunya? Dari kata-kata yang digunakan, Dari tulisannya. dari diksi. Kenapa diksinya ini nevermore, 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 nevermore? Kenapa nevermore lagi? Kenapa di sini ada burung gagak? Dekatkan dia secara ini sosiokultural. Bagaimana kalian menyikapin burung gagak? Kalau burung gagak di Indonesia apa artinya, Alvita? Kematian, sir. Nah, kalau di Barat gimana? Google Sama nggak kulturalnya? Sama sih. Sama nggak kalau gagak itu symbolizes death, as does Ya. in Indonesia? Sama. Oh sama persis. Oh, enggak persis, tapi sama. Ya, Karena mereka secara warna juga beda ya. Warna ungu di Indonesia janda diartikan. Iya, Kan oke. warna ungu. Nah, warna ungu kalau Bukannya berita buruk ya? kalau warna ungu kalau di Anglo perspektif ungu itu artinya peace, kedamaian. Nah, di sini janda pakai ungu janda dibilang. Padahal saya suka warna ungu. Saya duda dong, la ilaha illallah. Gitu ya inferensi pragmatiknya. Warna putih sama hitam aja beda kan? Di luar Ya. sama di sini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di Author's Own Childhood, ada nggak di sini yang kira-kira tuh childhoodnya nggak pernah nonton Insidious 1? Pernah, Sir. Masih di satu. Ya, gimana Pasti udah nonton semua. hantu di dalam Insidious tersebut, ya kan, hantu di dalam Insidious tersebut tuh muncul dan menakutkan anak kecil karena waktu masa kecilnya dia dirampas oleh ibunya. Ibunya mau dia jadi perempuan, sementara dia anak laki-laki. Nah, bisa nggak di sini yang di sesudah itu kalian lihat tuh dalam puisinya, kenapa puisi maskulin terus? Oh, ternyata waktu dikaji secara biografi psikologinya, dia selalu diperlakukan seperti anak wanita. Jadi dia mengekspresikan dirinya sebagai laki-laki dalam tataran teks cuman bisa. Bisa nggak gitu kira-kira? Wah, ayo atuh Alvita, biar dapat A skripsinya Alvita. Nanti Alvita nih skripsi, ya kan? Nomor 1 saya bilang tuh, saya pengujinya gitu ke ketua prodi. mimisan saya, sir. Ya nanti saya Semangat, bilang. Umi. Ada yang namanya Alvita, ada yang namanya Faisal. Nah, itu saya tolong penguji nomor 1-nya gitu kan. Nah, Yanuar, nah, ini saya pembimbingnya nih kan, biar dia nggak selesai. Tapi Udah revisi dibalikin lagi. Ya gitu ya. Itu seperti ini Alvita nih saya ingat terus ini yang paling nyinyir nih. Siapa lagi nih? Fixation ini apa artinya fixation? ketetapan. Fixation and such will be traceable within the behavior of the characters in the literary work. Ya, jadi seperti itu ya. Ini ada di sini. Despite the importance of the author here, psychoanalytic criticism is similar to new criticism. It's not concerning itself with what the author intended. Ya, jangan kalian memikirkan apa maksud author itu menulis ini. Tapi yang kalian maksudkan bagaimana author itu terekam dalam karyanya. Tahu nggak maksudnya di sini? Kalau kalian mau maksud author ini bermaksud untuk ini, bermasuk untuk ini, kalian masuk ke post-strukturalism nanti. Tapi gimana karya dari para author ini merefleksikan diri dia? Ada sekarang udah di dalam otak sekarang. Coba saya tanya ya. Ini tugas UTS aja lah nih, biar nilainya pada 8. UTS kan 2 minggu saya kasih waktu ya. Nah, nantilah saya umumin nanti UTS-nya apa. Nah, siapa di sini yang kira-kira ini Naomi nih, aduh Naomi ini asli nih Naomi ini. Kemarin bagus-bagus nilainya. Sekarang kenapa nilainya pada mengecewakan semua nih Naomi ini. Nah, Naomi
Ada udah dapat belum Naomi? Kira-kira satu author yang Naomi sudah baca karyanya minimal 5. Belum, Sir. Wih, ampun ini. Fatimah? Fatimah. Mana Fatimah? Belum juga, Sir. Belum. Belum. Siapa yang di sini yang sudah membaca satu author 5 aja karangannya? Enggak semua. Satu author itu bisa 3.000 loh karangannya. 5 aja. Ada di sini? Enggak, Sir. Ryan gimana Ryan? Saya pernah baca William Shakespeare, kayaknya lebih dari 5, cuma saya beberapa lupa judulnya. Ya udah. Ryan ada melihat di sini enggak something psychoanalytic? Iya ada. Apa? Ada. Jadi kalau si William Shakespeare, dia itu kayak membuat drama atau drama yang dia buat itu. Jadi dia kayak lebih cenderung ke arah itu apa sih namanya? Kenapa Jadi ya? dia mencari ke arah yang lebih ke genre yang komedi gitu sih, Sar. Sama beberapa, tapi ada juga ya dia yang membuat Komedi secara atau tragedi. romantis? Iya, romantis sama ada yang tragedi. Ada yang Iya. tragedi. Jadi mungkin itu melambangkan pada saat di Nah, zaman sekarang kamu saya tanya, tahun itu. apa itu definisi tragedi dalam drama? Tragedi dalam drama itu cerita yang dia cerita yang menggambarkan tentang sesuatu kayak suffering, sesuatu yang dalam penderitaan oleh si karakter utama atau sesuatu kejadian yang tidak ber-happy ending gitu, Sar. Oh, nanti saya kasih tahu dosen dramanya ini, kasih D aja nih nilainya nih, Rian nih. Iya, Ya. Sar. Siapa nih dosennya nih? Tragedi itu matinya tokoh utama yang protagonis, itu ciri khasnya. Iya. Gimana tuh? Ya ampun, ini Ryan ini. LC sudah D, nanti drama D juga ya. Ya, Sar. Ya betul. Jangan, Ya, ya. aja. Yes, sir. Udah. Ini belajar ya. Kamu kerjanya apa? Kerja di bank. Enggak, Sar. Kerja di logistik. Oh, logistik. Iya. Baca ya. Jangan baca batu aja, kotak, peti gitu kan. Iya, Sar. Jadi ini terus. Ini logistik ini udah dapat belum ini? Udah dikirim ke sana. Jangan itu terus. Kirim ilmu kotak. Oke? Ubah input itu menjadi intake. Ya, ini berarti udah jadi input atau intake nih masalah tragedi ini? Udah intake. Jadi input. Oh, udah intake dari Hong Kong, intake. Itu tadi nggak jelas tadi tragedi. Kan barusan Sar yang ngomong, Sar. Jadi omongan Sarnya yang jadi intake. Kalau komedi tragedi apa definisinya? Lihat. Komedi tragedi itu jadi sebuah cerita yang dimana si karakter utamanya mati, tapi dia gitu mengandung banyak. Mati juga karakter utamanya. Sama tragedi, Sar. Tapi dia banyak mengandung jokesnya di dalam itu, Sar. Kalian belajar nggak itu drama? Ending. Belajar, Sir. Oh ya. Belajar udah dijelasin kayak gitu deh. Oh, udah dijelasin. Ntar saya tanya ke dosennya pas lagi pertemuan bareng-bareng, ini yang ngajar drama siapa ini gitu. Nah, ini murid-muridnya tuh pertama nih Alvita nggak ngerti apa-apa nih drama nih. Misalnya kan contoh. Ya, Alvita mah ngerti semua, kan nggak ada yang diangkat. Enggak. Ya ngerti semua tentang make up. Ya, Iya. lanjut. Kena bully aku kata Alvita. Enggak apa-apa, yang penting A ya Alvita nilainya. Oke. Apa lagi ya di sini? Psychoanalytic critics will such a question. What is Hamlet's problem? Or why can Bronte seem to portray any positive mother figures? Oke, jadi coba dilihat ciri-ciri khas analisis dari ini nih, analisis dari psikoanalisis ini, dia biasanya tuh awal-awalnya tuh misalnya seperti ini nih,
teman-teman. The portrayal of, the depiction of, penggambaran, the portrayal of the lost women characters in. Nah, itu biasanya tuh seperti itu tuh. Awal-awalnya tuh. Pernah nggak lihat-lihat seperti itu? Skripsi, tesis, nah ini biasanya menggunakan psychoanalysis. An analytic of, nah seperti itu. Simbolism itu bukan psychoanalysis kalau itu di awal. Tapi kalau dibahasnya ada simbolism di situ, tapi awal-awalnya seperti portrayal, ini, itu, depiction. Oke, misalkan apa nih? Apa yang awal-awalnya ini? Yang bunyi skripsinya ini? The Revelance. Oke, apalagi? Ya seperti itu, intinya tuh penjabaran, penguakan, potret, ya kan? Nah, seperti itulah intinya. The portrayal of the character Lenore in Lenore's poem, seperti itu. Tapi ketika kalian menggunakan psychoanalytic, kalau kalian ngerjain UTS saya saja, udah selesai skripsi kalian. Nah, ini saking hebatnya UTS saya nanti nih, ya. Atau dia di UA saja, ya. Udah selesai skripsi kalian. Tinggal kalian buatin background, itunya, analisisnya udah selesai. Ya, oke, seperti itu ya. Psychoanalytic critics. Nah, saya mau kalian UTS-nya di psychoanalysis. Yang kemarin nanti bisa kita review, tenang aja. Karena udah saya siksa kan yang kemarin kan, structuralism. Nah, ini lagi. Psychoanalysis ini harus apa namanya tuh torture your psychology, oke? Jadi seperti itu ya. Pelajaran. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi apalagi yang makanya yang saya tanya di situ apa yang sudah kalian baca itu biar saya mau tahu bagaimana kalian melihat writer-nya, reader-nya, dan teks. Jadi bagaimana analisis karakter di sini? Lihat di sini. Apa kemungkinannya? Family, parent, child relationship. Bisa kalian lihat di segi itu. Family, parent, child relationship. Apalagi yang bisa kalian lihat di situ? Di segi ini. Apalagi? Love, hatred, depression. Bisa juga. Apalagi di sini? Author, surroundings, destruction. Nah, seperti itu. Contoh-contoh yang kalian ambil ininya, keywords-nya. Apalagi kira-kira? Coba di sini saya tanyain. Semuanya harus menganalisis psychoanalisis ya. Nah, kalian saya paksa membaca tugas yang banyak sekali. Bukan tugas kalian, bukan karya-karya orang yang membaca sekali. Rian sudah apa pilihannya Rian? Shakespeare. Belum tahu. Apa yang kira-kira di psychoanalisis yang mau Rian ini? Rian analisis. Hubungannya si authornya membuat suatu karya itu apa? Karakter yang mau kamu bicarakan. Iya. Misalnya karakter apa bisa contohnya? Kalau di Shakespeare saya nggak ngefans sama Shakespeare, jadi saya nggak tahu karakter apa di dalamnya. Karakter apa contohnya? Yang agak terkenal sih Hamlet. Hamlet. Oh, karakter Hamlet itu mah sedih itu kisahnya tuh. Nah, Hamlet. Ya, karakter Hamlet ini dipotret secara psikoanalisis apa hubungannya sama si author. Gitu maksudnya? Iya. Oh, itu. Sudah Iya, siap ya? Nah, karakter Hamlet ini harus kamu pertama, kalau kamu ingin membahas satu karakter ini, caranya nanti di UTS ini 25% loh penilaian saya. Pertama, kalau kamu mau membahas karakter Hamlet ini, ya, membahas karakter Hamlet ini, pastikan ada karya-karya yang lain yang bisa merujuk kepada Hamlet. Apa maksudnya? Ada kesamaan karakter yang seperti Hamlet ini, sehingga dia bisa layak dibahas dalam psikoanalisis. Yakin? Mau Hamlet aja. Kalau saya dulu namanya bereaved women. Jadi karakter wanita-wanita. Kalau dulu waktu deskripsi saya nggak berani satu karakter aja. Karena konsekuensinya saya harus mencari seluruh karya yang kira-kira ada merujuk ke karakter itu. Saya bereaved woman, saya cukup kumpulin aja karakter wanita kematian.
Ya, seperti itu. Jadi itu tadi ya, konsekuensinya kamu harus cari karya-karya seluruhnya dari Edgar Allan Poe, William Shakespeare yang ada hubungannya ke Hamlet yang pertama. Nah, kamu lihat itu analisis dia secara bagaimana penggunaannya yang bisa memberi isyarat kepada psikoanalisis, buktikan hal tersebut dengan justifikasi biografi. Oke, nggak boleh dari internet, semuanya harus dari jurnal atau handbooks. Oke, seperti itu. 10 minimal ya referensinya. Right ya, ini mengganggu psikoanalisis apa nih ya, psychological state of mind. Ya seperti itu ya. Nah kira-kira itu ya Hamlet itu. Kalau dari Ayu apa Ayu? Ini saya tanya ini yang berurutan aja nih. Ayo apa yuk? Udah terbayang sekarang yuk? Boleh pakai bahasa Indonesia boleh? Enggak, maksudnya karya-karya yang Indonesia boleh. Kayak Hairil Anwar boleh. Yang penting nulisnya tetap bahasa Inggris ya. Ya nanti coba. Apa yang kira-kira Hairil Anwar boleh? Boleh. Yang penting nulisnya masih pakai bahasa ini. Misalnya aku binatang jalang seperti itu yang Hairil Anwar. Ternyata di ini dia juga mengumpat dirinya sendiri. Mengumpatnya diri sendiri. Oh, ternyata di sini merefleksikan suatu psikologinya Hairil Anwar yang hidup di zaman penjajahan, di Orde Baru misalnya contoh, gitu kan? Jadi di situ kalian ada masuk ke historical background-nya juga. Tapi jangan fokus ke situ karena kalian mau melihat author psychoanalysisnya, psikologinya. Oke, kalau ini Vita gimana nih? Yang paling ini bentar. Apa tadinya saya